Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira. Alhamdulilladzi manna alaina bil anbiya'i wa rusuli yarsamu lana ma'alima turiqi ilan najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala man asyaqat alaihi syamsu mundu an khalaqallahu khatamin anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa ayyaya bitaqallah faqad fa'izal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimallah, mari kita sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala dan salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, hasil pengamalan ilmu agama yang menjadi fardhu ain dalam menuntutnya adalah setiap amal zahir yang kita lakukan harus diikuti oleh 10 amal batin kita, di mana ada 3 macam ilmu yang menjadi fardhu ain yang wajib untuk dituntut oleh kita, oleh setiap orang muslim, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ini penting menjadi perhatian bagi setiap orang beriman, seorang muslim, bahwa kita wajib menuntut 3 ilmu tersebut agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Apabila 3 ilmu ini kita kuasai dan tidak kita amalkan, pasti amal kita akan sia-sia dan akhirat akan menjadi seperti debu yang dihamburkan. Tentu ini suatu kerugian yang sangat besar bagi setiap orang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, para ulama ahli ilsufi memberi tuntutan kepada kita bahwa apabila kita melaksanakan amal ibadah zahir, yaitu amal ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita seperti sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menuntut ilmu, dan lain-lain, maka kita harus mengiringkannya dengan amal batin, yaitu amal yang dilakukan oleh hati kita. Mana saja amal batin, ibadah batin yang harus diiringkan ketika kita melaksanakan ibadah zahir? Ada 10 macam ibadah batin yang harus disertakan ketika kita melaksanakan ibadah zahir. Yaitu pertama, beriman. Kita harus mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Kita harus kenal dengan sifat-sifatnya agar kita memiliki akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah ikhlas. Ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah saja. Tidak ada kepentingan duniawi pribadi kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan fokus ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar. Ibadah adalah aktivitas yang berat menurut hawa nafsu kita, sehingga kita mesti melawan dengan mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu ini adalah bentuk kesabaran, karena sabar sendiri terdiri 3 kesabaran, yaitu sabar dari meninggalkan maksiat, sabar dari mengerjakan taat kepada Allah, dan sabar menghadapi musibah. Yang keempat adalah hudurul qalbi,
hati kita hadir ketika kita beribadah. Kita mesti bisa mengolah hati kita agar kita bisa fokus ibadah. Hati kita dihadirkan, tidak memikirkan hal-hal lain selain sedang ibadah. Salah satu usaha agar kita bisa hadir adalah memahami makna bacaan dan gerakan dalam ibadah kita. Yang kelima adalah ta'zim, bahwa kita ibadah adalah bentuk mengagungkan kepada Allah. Kita melaksanakan ibadah dalam rangka kita menjunjung tinggi perintah Allah dan sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, Sang Pencipta kita, pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isi keduanya, dan yang melihat kehidupan kita. Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Suci dan Maha Terpuji. Yang keenam adalah halawah, nikmat kita beribadah. Terasa manis, nyaman. Bila ibadah terasa nikmat, manis dan nyaman, ini ciri bahwa ibadah kita tidak tergesa-gesa, tidak merasa terpaksa, tidak merasa dikejar-kejar oleh kepentingan duniawi sehingga kita ingin cepat-cepat selesai. Ini halawah ini penting karena ini menunjukkan bahwa kita itu serius dalam beribadah, tenang, nyaman dan nikmat dalam beribadah. Yang ketujuh adalah khauf, rasa takut kepada Allah, rasa khawatir. Kita mesti khawatir atau takut kepada Allah, takut bila kita lalai dalam melaksanakan ibadah, takut amal kita tidak terima oleh Allah karena banyak kelemahan yang kita miliki, ibadah kita tidak sempurna. Kita mesti pasrah dengan keterbatasan kita, bahwa hanya inilah yang bisa kita dan mampu kita persembahkan kepada sebagai pertolongan kita kepada Allah SWT. Ini bentuk khauf, takut kepada Allah. Yang kedelapan adalah roja, berharap penuh dengan Allah. Khauf dan roja ini harus seimbang. Khauf roja adalah penuh harapan. Di samping harus punya rasa khauf dan atau takut, kita juga mesti punya harapan besar bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan melimpahkan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang mau taat, mau tunduk kepada Allah. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang mau tunduk dan pasrah terhadap hukum dan ketentuan Allah. Khauf dan roja adalah dua mata uang yang tidak boleh hilang, salah satunya harus seimbang. Yang kesembilan adalah dzikrul minah, ingat terhadap karunia Allah, bahwa kita sadar bahwa kita bisa ibadah, bisa taat adalah karena Allah melimpahkan taufik hidayah kepada kita. Bukan karena kita sendiri punya kemampuan, tapi Allah memberikan karunia kepada kita, bentuknya dalam bentuk taufik dan hidayah, sehingga kita bisa dan mampu dan mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kesadaran ini adalah untuk menghilangkan rasa ujub, bangga diri terhadap diri sendiri, di mana ujub ini bisa menghapuskan amal ibadah kita. Yang ke-10 terakhir adalah syukur. Ya. Jangan lupa bahwa kita mesti bersyukur karena kita bisa beribadah adalah bentuk nikmat Allah yang diberi kepada kita. Mau dan mampu beribadah adalah nikmat Allah berupa nikmat taufik dan nikmat hidayah. Agar nikmat ini langgeng, maka mesti diikat dengan rasa syukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sungguh pasti benar-benar aku akan tambah nikmatku, dan bila kalian kufur nikmat, pasti adabku itu sangat pedih. Jamaah salat Jumat rahimahullah, karena besarnya beban hati dalam mengemban kewajiban yang Allah bebankan, oleh karenanya oleh Allah kita disuruh untuk berlindung dari waswas setan. Waswas setan ini bisa merusak amal hati kita. Sebenarnya Allah berfirman dalam surah Anas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu dari kalangan jin manusia dan jin, dan dari kalangan setan jin dan setan manusia. Perhatikan, kita menyebut 3 sebutan nama Allah. Rabbinas, Tuhannya manusia. Malikinas, rajanya manusia. Ilahinas, Tuhannya yang disembah oleh manusia. Untuk berlindung dari satu kejahatan yang merusak hati, yaitu kejahatan waswas setan. Ini menunjukkan bahwa memelihara hati adalah sangat penting, karena amal hati memang sangat banyak, bahkan tak kenal waktu. Dalam kondisi diam pun, di mana semua anggota tubuh kita, zahir kita diam, hati selalu bekerja. Karena tadi satu amal zahir mesti diiringi dengan 10 amal batin, sehingga kita minta kepada Allah untuk bisa melaksanakan amal zahir dan minta dijauhkan daripada godaan setan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar dari sisi zahir dan batinnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa Allahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim wa a'lamu anna Allaha amrakum bi amrin azim, amrakum bi sholati wa salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahyaihim wa amwat. Allahumma anfa'na anal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasyufa mukhtalifah wa sadaqida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baina hadza ila syakhasah wa min buldan muslimina amah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa izatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan mahmud wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan min wa afaida hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya ayyuhalladzina
tadhakkarun. Fadlullahil azim yadhkurkum. Wallahu a'lam bishawab.